Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirtu Firly Putri dari Prodi Teknik Kardiovaskuler, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi ke anggota seluruh tubuh. Kemudian, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi. Dan pada akhirnya, untuk melewati proses pembuangan melalui anus yang dihasilkan berupa feses. Perlu teman-teman ketahui, sistem pencernaan pada manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Kemudian, sistem pencernaan organ utamanya adalah mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk proses pencernaan itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti adalah memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan atau mulut. Kemudian yang kedua adalah propulsi. Propulsi adalah menggerakkan makanan. Ya, yang dimaksud dengan menggerakkan makanan adalah gerak menelan dan gerak peristaltik. Yang ketiga adalah pencernaan mekanik, adalah menyiapkan makanan untuk dicerna secara kimiawi. Yang keempat adalah pencernaan kimiawi, proses katabolik, mengurangi susunan molekul organik makanan menggunakan enzim. Selanjutnya yang kelima adalah absorpsi. Absorpsi itu proses melintasnya produk hasil pencernaan kimiawi dan molekul kecil lainnya, yaitu H2O dan vitamin, menembus sel dinding saluran pencernaan menuju pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kemudian yang keenam adalah defekasi. Defekasi adalah eliminasi substansi yang tidak dapat dicerna dalam bentuk feses. Setelah itu, ada konsep dasar kerja sistem pencernaan yang dibagi menjadi 2, yaitu stimulus kerja saluran pencernaan. Adalah reseptor mekanik dan kimia. Contohnya, peregangan usus, yaitu peristaltik. Kemudian, osmolaritas, yaitu konsentrasi larutan. Kemudian, keasaman makanan, dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah stimulus dapat berupa internal maupun eksternal. Kemudian ada struktur saluran pencernaan yang dibagi menjadi 4 lapisan. Untuk yang pertama adalah mukosa. Mukosa adalah lamina propria, jaringan ikat longgar dengan banyak pembuluh darah, kapiler, dan pembuluh limfa. Yang kedua adalah submukosa. Yang ketiga adalah muscularis externa. Muscularis externa ini dibagi menjadi 2, yaitu sirkular dan longitudinal. Yang keempat adalah serosa. Organ pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut untuk menghancurkan makanan, sehingga berukuran kecil dan halus. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan. Selain itu, lidah membantu untuk menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat proses pencernaan secara mekanik. Di mulut juga ada pencernaan secara kimiawi. Di pencernaan ini dimungkinkan karena ada air liur yang menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim petialin. Air dan lendir sebagai pelumas rongga mulut dan proses menelan. Enzim mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Kemudian, kelenjar air liur ini memproduksi air liur dan mengalirkannya ke mulut. Air liur juga mengandung enzim yang membantu tubuh dan mencerna makanan. Enzim ini juga menjadi antibodi untuk melindungi mulut dan tenggorokan dari infeksi. Kelenjar air liur ini terdiri dari 3 pasang kelenjar. Kelenjar air liur terdiri dari 3 pasang kelenjar, yaitu yang pertama adalah kelenjar parotid. Kelenjar parotid adalah kelenjar yang terbesar
yang ada di bawah telinga bagian depan. Biasanya tumor kelenjar air liur terjadi pada kelenjar ini. Yang kedua adalah kelenjar sublingual, yaitu kelenjar yang berukuran paling kecil di antara kelenjar lainnya. Kelenjar ini berada di setiap lidah dan di mulut. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar submandibular, yaitu kelenjar yang terdapat di bawah tulang rahang ini mengeluarkan air liur di bawah lidah. Setelah itu, organ selanjutnya adalah esofagus. Fungsi utama esofagus adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian, esofagus bersama faring menghubungkan esofagus dengan rongga mulut pada ruas keenam tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 lapisan bagian superior, yaitu sebagian otot rangka adalah otot polos. Kemudian bagian tengah, yaitu campuran otot rangka dan otot polos, serta bagian inferior, yaitu terutama terdiri dari otot polos. Kemudian pembuluh darah pada esofagus bisa mengalami pelebaran yang disebut varises esofagus pada beberapa penyakit kronis seperti pada sirosis hati. Organ selanjutnya adalah lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi, serta sistem pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus halus. Lambung juga tersusun 4 bagian, yaitu kardia. Kardia merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan. Kemudian, lambung dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kardia. Kardia merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan. Letaknya ada di dekat sphincter kerongkongan bawah, yaitu katup yang memakai isi lambung dan kerongkongan. Kemudian, fundus. Fundus adalah lengkungan di bagian atas lambung. Selanjutnya, badan lambung. Badan lambung adalah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus halus. Kemudian, antrum. Antrum adalah bagian terbawah dari lambung, terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. Setelah itu, pylorus. Pada pylorus terdapat sphincter pylorus, yaitu cincin otot tebal yang berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum. Sphincter pylorus ini juga berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah disalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. Terdapat juga lapisan pada dinding lambung yang dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya mukosa atau selaput lendir, yaitu lapisan terdalam lambung yang bersentuhan langsung dengan makanan di dalam lambung. Ketika perut kosong, mukosa berbentuk seperti gerigi yang terdiri dari rugai atau dinding-dinding yang berkerut. Rugai ini akan menipis saat lambung dipenuhi oleh makanan. Lapisan mukosa ini menghasilkan 2 zat pencernaan, yaitu asam klorida dan pepsin untuk membantu lambung dalam mencerna makanan. Kemudian submukosa, yaitu lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikat tersebut mengandung pembuluh darah, pembuluh getah bening, sel-sel saraf, dan sel serat tubuh. Kemudian ada muscularis propria atau biasa disebut dengan muscularis externa, yaitu lapisan lambung yang menutupi submukosa. Muscularis externa terdiri dari 3 lapisan otot sekaligus, di antaranya lapisan otot melingkar, memanjang, dan menyerong, yang membantu mencerna makanan dengan enzim pencernaan. Selanjutnya, serosa, yaitu lapisan terluar lambung yang berfungsi untuk melindungi lambung dari gesekan dengan organ lainnya. Lapisan serosa disebut juga dengan peritoneum visceral. Kemudian, lambung akan berproses pencernaannya secara berlangsung selama 2-6 jam. Lambung akan mencerna secara kimiawi dan mekanik. Untuk secara kimiawi, pada lambung akan dibantu oleh enzim, yang diantaranya adalah enzim hidroklorik asid atau HCl, yang berfungsi untuk membunuh kuman meningkatkan enzim, yaitu pepsin merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Kemudian,
merangsang gerak katup pilorus lambung, yaitu bagian ujung lambung menuju usus 12 jari. Selanjutnya, enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Kemudian, enzim renin berfungsi mengumpulkan protein atau kasein dengan bantuan ion kalsium. Yang terakhir itu ada faktor intrinsik berupa protein, berfungsi untuk penyerapan vitamin B12. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerakan peristaltik yang mencampur makanan dengan getah bening, yang diantaranya HCl, pepsin, renin, mukosa, faktor intrinsik, dan gastrin, sehingga membentuk bubur yang disebut daime. Pada lambung memiliki sel mukosa yang dibagi menjadi 4 sel, diantaranya sel penghasil mukus. Sel penghasil mukus ini dibagi menjadi 2, yaitu sel epitel permukaan. Sel epitel permukaan ini biasa disebut dengan goblet cell, dan sel leher. Sel leher biasa disebut dengan mucus neck cell. Untuk yang selanjutnya adalah sel parietal. Sel parietal dibagi menjadi 2, yaitu penghasil sel dan penghasil faktor intrinsik atau absorpsi vitamin B12. Selanjutnya ada sel Schiff. Sel Schiff ini produksi pepsinogen atau tidak aktif. Kemudian ada sel enteroendokrin. Sel enteroendokrin ini penghasil hormon. Hormonnya itu diantara histamin, serotonin, somatostatin, dan gastrin, dan lain-lain. Usus halus memiliki peran penting dalam keseimbangan metabolisme tubuh. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan. Usus halus juga mengambil cukup banyak ruang pada rongga perut dengan panjang sekitar 6 meter dan berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Nah, usus halus berbentuk dari otot dan membran yang dapat mengurut erat di dalam perut. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Duodenum adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum dengan panjang antara 25 sampai 38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, mulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum tragus. Usus 12 jari bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Secara histologis terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding usus 12 jari tersusun atas lapisan-lapisan sel yang sangat tipis yang membentuk mukosa otot. Di dalam usus 12 jari dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya yaitu usus kosong atau jejunum. Usus kosong adalah bagian kedua dari usus halus yang berada di antara 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang usus kosong pada manusia dewasa berkisar 1-2 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Usus halus melakukan hampir 90% proses penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna. Makanan yang telah dipecah dalam usus 12 jari akan dipecah lagi menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Di bagian jejunum, makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Kemudian, usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah bagian terakhir dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia, usus penyerapan memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum. Kemudian dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral atau sedikit basa, dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu.
Di dalam usus penyerapan pula terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjot-jonjot usus atau biasa disebut dengan villi. Villi berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat berserap sempurna. Selain berfungsi menyerap nutrisi makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya, ileum juga berperan dalam mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi reflux dari usus besar ke usus halus. Fungsi usus halus dalam proses pencernaan diantaranya adalah penyerapan nutrisi, menghasilkan zat penting untuk tubuh, penetralan makanan, berperan dalam imunitas. Pada proses kimia di usus halus dibantu oleh enzim yang diantaranya yaitu sakrase. Sakrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian maltase. Maltase ini mencerna maltosa menjadi glukosa. Kemudian laktase. Laktase mencerna laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya erepsinogen. Diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Di usus halus juga ada proses pencernaan absorpsi, yaitu penyerapan cairan. Pada proses ini terjadi penyerapan zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Zat yang diserap oleh usus halus ini akan dialirkan oleh darah dan limpa ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga organ mesendrium. Mesendrium merupakan membran berliku-liku di dalam usus manusia yang melekat antara dinding belakang perut dan usus halus. Mesendrium yang menghubungkan usus ke rongga mulut agar kokoh di tempatnya. Selama ini dianggap sebagai komponen terpisah satu sama lain. Untuk organ hepar dari kantung apadu, hati atau hepar merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital di dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver merupakan organ terbesar dalam tubuh. Organ ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Organ memiliki bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar dari lobus kiri. Hati memiliki berbagai fungsi bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi hati mulai dari menghancurkan racun di dalam darah, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Kemudian kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil yang terletak di area tengah perut, tepatnya di bawah hati. Meski bentuknya kecil, fungsi empedu sangat besar. Empedu memiliki peran penting dalam sistem pencernaan pada manusia, terutama untuk membantu hati mengeluarkan zat-zat beracun dalam tubuh. Empedu merupakan cairan berwarna hijau kekuningan yang mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang diproduksi dan disekresikan oleh organ hati untuk disalurkan ke dalam duodenum. Komposisi utama dari cairan empedu ini adalah garam empedu, air, kolesterol, dan lecitin. Selain itu, cairan empedu juga tersusun dari kalium, natrium, klorin, ion, bikarbonat, dan asam lemak, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Empedu ditampung pada sebuah membran berotot, disebut dengan kantung empedu. Kantung empedu terletak di bagian bawah hati. Ukurannya adalah sekitar 8-12 cm dengan berdiameter 4 cm dan memiliki kapasitas kurang lebih 60 ml. Empedu juga memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu fungsi enzim pencernaan. Empedu berperan sebagai pengencer lemak, membantu fungsi enzim lipase, mengeluarkan racun dalam tubuh, melindungi tubuh dari bakteri. Untuk pengaturan produksi empedu yang dibagi menjadi 5, yang diantaranya adalah yang pertama, asam lemak sema yang memasuki duodenum menyebabkan pelepasan kolesistokinin dan sekretin dari sel enteroendokrin dinding duodenum. Kemudian yang kedua adalah kolesistokinin dan sekretin memasuki aliran darah. Kemudian yang ketiga adalah garam empedu dan sekretin yang diangkut melalui aliran darah merangsang hati untuk memproduksi empedu lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah stimulasi vagal menyebabkan kontraksi kandung empedu yang lemah.
Kemudian yang kelima adalah koleks sitokinin, menyebabkan kandung empedu berkontraksi dan sphincter hepaton pankreatik menjadi rileks. Empedu memasuki duodenum. Kemudian pankreas. Pankreas yaitu salah satu organ tubuh yang juga penting dan sering juga dilupakan. Fungsi pankreas yang utama itu ada dua, yaitu menjalankan fungsi eksokrin dan endokrin. Eksokrin adalah kelenjar mengeluarkan cairan berupa enzim. Contohnya seperti kelenjar air liur, kelenjar keringat, ASI, kelenjar lendir, kelenjar sebasea atau minyak, dan kelenjar air mata. Enzim yang berguna untuk mencegah makanan agar bisa dicerna dan diserap oleh tubuh. Beberapa enzim yang dihasilkan pankreas adalah lipase, kemotripsin, tripsin, dan amilase. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Lipase berfungsi untuk menghasilkan lemak menjadi kolesterol dan asam lemak. Kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, dan amilase yang berfungsi untuk menguraikan karbohidrat. Sedangkan endokrin berperan dalam menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin bertugas untuk mengubah glukosa atau biasa disebut dengan gula jadi sumber energi. Kemudian organ yang selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Usus besar atau kolon adalah salah satu yang menyusun sistem pencernaan. Diameter usus besar sendiri bisa mencapai 6 cm. Meskipun ukurannya lebih besar, ukuran usus besar tidak terlalu panjang dengan rata-rata sekitar 1,5 sampai 2 meter. Usus besar merupakan lanjutan dari usus halus, sehingga yang terjadi di usus besar adalah proses penyerapan makanan yang tidak bisa dilakukan oleh usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap akan diproses lebih lanjut di dalam usus besar, untuk selanjutnya dibuang melalui anus. Di bagian usus besar terdapat berbagai jenis bakteri yang baik bagi sistem pencernaan. Bakteri tersebut mencegah menempelnya bakteri jahat yang ikut melalui makanan. Kemudian, usus besar sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu caecum atau biasa disebut dengan sekun, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Setelah itu, ada fungsi usus besar. Ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya menyerap air, menyerap vitamin, menyerap keasaman, menyerap makanan yang tidak diserap usus halus, memperkuat sistem kekebalan tubuh, memadatkan feses, melindungi sistem pencernaan. Kemudian, organ utama yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Kiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar, seperti muscularis puborektal merupakan bagian dari otot levator, ani sphincter, ani externus atau otot lurik, dan sphincter ani internus atau otot polos. Kemudian ada juga fungsi anus adalah untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.